Well, audience all over Indonesia. Pada episode kita kali ini saya ingin membahas mengenai kalimat verbal dengan kelima tenses utama plus modal beserta dengan keempat bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogative question, dan information question. Okay. As you have known that verbal sentence is sentence whose predicate is verb. Ya. Jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Jadi dalam hal ini kata kerja memegang peranan yang sangat penting di dalam pembahasan mengenai kalimat verbal. Oleh sebab itu saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai kata kerja. Well, English verb always has got four forms. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu selalu ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu first verb, disingkat FV. Saya menyebutnya kata kerja bentuk pertama. Yang kedua ing verb, disingkat IV, yaitu kata kerja bentuk ing. Dan yang ketiga past verb, disingkat PV, yaitu kata kerja bentuk lampau. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu past participle verb, disingkat PPV, itu adalah kata kerja bentuk terakhir. Ya. Nah, kemudian kata kerja di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2, yaitu regular verb, kata kerja yang beraturan, dan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Saya akan memberikan contoh masing-masing 5 untuk yang regular verb dan 5 juga yang irregular verb. Oke? Dan sekarang yang regular verb terlebih dahulu, yaitu kata kerja yang beraturan. Kelima contoh tersebut adalah yang pertama, lock, itu mengunci. Call, memanggil. Prepare, menyiapkan. Kemudian watch, menonton. Dan yang terakhir visit, artinya mengunjungi. Nah, ing verb-nya kita hanya tinggal menambahkan ing, ya, setelah first verb, setelah kata kerja pertama, sehingga lock menjadi locking, call menjadi calling, prepare menjadi preparing, berikutnya watch menjadi watching, dan yang terakhir visit menjadi visiting. Nah, kemudian past verb-nya dan past participle verb-nya kita tinggal menambahkan ed setelah first verb atau kata kerja yang pertama. Karena ini adalah kata kerja beraturan. Jadi PV dan PPV-nya selalu ed yang ditambahkan pada first verb. Ya, sehingga lock menjadi locked, locked. Call menjadi called, called. Berikutnya prepare menjadi prepared, prepared. Kemudian watch menjadi watched, watched. Dan yang terakhir visit menjadi visited, visited. Nah, kalau saudara-saudara pemirsa di rumah peka, maka ada bunyi yang berbeda daripada ed sound, daripada bunyi ed pada PV dan PPV yang baru saja saya ucapkan. 3 bunyi yang berbeda daripada ed tadi adalah pertama huruf T, dan yang kedua huruf D diucapkan D. Yang terakhir it. Nah, bagaimana cara membedakan ed sound, bunyi ed itu adalah huruf T atau huruf D atau it? Caranya adalah kita melihat ending sound-nya atau bunyi akhir daripada first verb, kata kerja yang pertama. Jika ending sound
atau bunyi akhir daripada first verb adalah K, seperti pada lock, jadi lock, maka ed sound-nya, bunyi ed-nya pada PV dan PPV-nya adalah huruf T. Sehingga lock menjadi lock, lock. Oke? Nah, kemudian jika ending sound-nya adalah L, seperti pada call, maka ed sound-nya, bunyi ed-nya adalah huruf D. Sehingga call menjadi called, called. Berikutnya, jika ending sound-nya atau bunyi akhir pada FV itu adalah R, seperti pada prepare, ya. Perhatikan ya, bukannya ending letter. Ending letter itu artinya huruf terakhir, tetapi ending sound. Karena pada kata prepare itu spellingnya adalah P-R-E-P-A-R-E. Jadi ending letternya huruf akhirnya E. Padahal patokannya harus ending sound, bunyi akhir. Sehingga prepare, ending sound-nya adalah R. Maka ed sound-nya pada PV dan PPV adalah huruf D. Sehingga prepare menjadi prepared, prepared. Kemudian, jika ending sound-nya adalah C, seperti pada what, maka ed sound-nya adalah huruf T. Sehingga watch menjadi watched, watched. Demikian. Dan yang terakhir, jika ending sound-nya atau bunyi akhirnya adalah T, seperti pada visit, maka ed sound atau bunyi ed pada PV dan PPV-nya adalah it. Sehingga visit menjadi visited, visited. Oke. Nah, kemudian ending sound pada first verb kata kerja pertama itu jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak apa yang ada pada alphabetical order, susunan abjad, yaitu A, B, C sampai Z. Itu ada 26 bunyi akhir daripada first verb. Patokannya saya akan sampaikan ya, supaya mengerti nanti ed sound-nya itu bunyinya t atau d atau it. Oke. Nah, ed sound bunyi ed pada PV dan PPV itu adalah huruf T. Jika ending sound-nya pada first verb adalah sebagai berikut. Ada 10 ya bunyi akhir daripada first verb, yaitu huruf B jadi ya, huruf C c, huruf G ek, huruf J yaitu ech, kemudian kalau huruf K ek, huruf P ep, gitu ya, Q juga ek, S ya S, X dan Z ya, demikian. Kemudian ed sound atau bunyi ed itu adalah huruf D. Jika ending sound-nya bunyi akhir pada first verb kata kerja pertama adalah sebagai berikut. Ada 14, yaitu A, E, F, jadi F, H, gitu ya, I, L, M, N, O, R, jadi R, gitu ya, U, V, F, W, jadi O, gitu ya, dan Y. Demikian. Nah, kemudian ed sound bunyi akhir pada PV dan PPV adalah it. Jika ending sound pada first verb-nya adalah D dan T. Oke? Nah, ini adalah contoh daripada
regular verb, kata kerja beraturan yang PV dan PPV-nya adalah tambah ed setelah first verb dengan pronunciation-nya, cara mengucapannya harus benar. Ya, kemudian saya ingin memberikan juga 5 contoh irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan, ya. Yang pertama, first verb-nya adalah eat, makan, kemudian drink, minum, write, menulis, buy, membeli, put, meletakkan. Sehingga ing verb-nya kita hanya tinggal menambahkan ing setelah first verb, ya. Jadinya eat, eating, drink, drinking, write, writing, buy, buying, put, putting. Sedangkan PV, past verb, dan PPV, past participle verb-nya itu tidak beraturan, bisa berbeda-beda. Sehingga ya menjadi eat, jadi ate, eaten, drink, drank, drunk, write, jadi wrote, written, buy, bought, bought. Kemudian put, put. Ya, kalau kita perhatikan, ya, sebagian besar PV dan PPV-nya berbeda dengan FV-nya. Oke? Ada beberapa yang sama. Seperti di sini put, first verb-nya PV dan PPV-nya put. Sedangkan yang lain berbeda. Ya. Dan PV dan PPV-nya juga ada yang sama, ada yang berbeda. Misalnya yang sama ate, eaten, dan lain-lain. Ini yang beda, sorry ya. Drank, drunk, beda. Kemudian yang sama bought jadi bought. Put. Ya, demikian tidak beraturan. Jadi kita harus menghafalnya, ya. Memang harus dihafal, ya, beserta dengan pengucapannya, ya, yang benar. Oke? Nah, saya mau mengatakan begini. In English, if we know one word, dalam bahasa Inggris kalau kita mengetahui satu kata, we have to know 3 things. Harus mengetahui 3 hal, yaitu the meaning, the writing, and the pronunciation. Kita harus tahu artinya, tulisannya, dan pengucapannya. Waktu saya belajar bahasa Inggris dahulu, ya, waktu saya membayangkan tulisannya H-U-N-G-R-Y, hungry, di sini hungry, ya. Kemudian saya membacanya hungry, ya, artinya makan. Demikian, kita harus tahu tulisannya, tahu bacanya, tahu artinya. Demikian juga, if we know one verb, we have to know the 4 forms of the verb. Ya, kalau kita tahu satu kata kerja, kita harus tahu keempat bentuknya, yang first verb, ing verb, past verb, dan juga past participle verb. Misalnya, ya, kita ambil contoh. Eat, eating, ate, eaten. Eaten, ya. Di sini harus terbersit, harus ada di dalam pikiran kita mengenai tulisannya. Bacanya eat, eating, ate, eaten. Selalu drink, drinking, drunk, drunk. Nah, tulisannya. Sehingga baca drink, drinking, drank, drunk. Ya, demikian. Ya, jadi harus tahu tulisannya, tahu bacanya, harus tahu artinya. Khusus untuk kata kerja harus tahu keempat-empatnya. If we know only one form, it means that we do not know one verb. We have to know all forms of the verb. Artinya baru kita tahu satu kata kerja dengan benar. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalimat itu selalu menggunakan bentuk kata kerja yang berbeda. Dia bisa first verb, bisa ing verb, bisa past verb, dan bisa past participle verb. Tergantung pada tense-nya atau bentuk waktu. Ya, apakah bentuk sudah, bentuk sedang, bentuk akan, bentuk kebiasaan, bentuk lampau, atau bentuk modal. Ya, juga bentuknya positif, negatif, dan pertanyaan. Ya, karena kalimat dalam bahasa Inggris memang sudah terformulasi secara ketat, secara baku, ya. English sentence is formulated. Jadi udah ada strukturnya, rumusnya, ya. Kita hanya tinggal mencari rumusnya, dapat satu rumus untuk satu kalimat, sehingga kita menyusun kalimat berdasarkan rumus yang kita sudah dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, saya mau katakan begini. Untuk setiap kalimat, ya,
ya, mendapatkan satu rumus itu sangat mudah sekali. Ya, kalau kita sudah terbiasa hanya beberapa detik kita membutuhkan ya waktu untuk menemukan satu rumus untuk tiap-tiap kalimat. Dengan rumus yang kita sudah dapat, kita tinggal menyusun kalimat sesuai dengan rumus tersebut. Pasti kalimatnya jadi benar, ya, berstruktur, ya, bertata bahasa dengan baik. Oke? Nah, demikian. Kemudian kan saya akan terus masuk ke dalam pembahasan mengenai rumus-rumusnya. Itu rumus kalimat verbal dengan 5 tenses utama, satu modal, sekaligus dengan bentuknya, positif, negatif, dan pertanyaan. Oke? Kita mulai dengan yang pertama, present perfect tense, yaitu bentuk sudah atau belum. Oke? Yang pertama, positifnya adalah subject plus have atau has. Have atau has ini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi bentuk sudah atau present perfect tense kita menggunakan kata kerja bantu have, has. Artinya sudah. Ya. Has sebagai kata kerja murni itu artinya mempunyai, tetapi sebagai kata kerja bantu dalam kalimat bentuk sudah perfect tense itu artinya sudah. Ya, ada pilihan have dan has. Has adalah have yang ditambah has. Ya. Bagaimana menggunakannya? Have digunakan jika subjeknya adalah they, we, I, you. Misalnya they have, we have, you have, I have. Ya. Sedangkan has digunakan apabila subjeknya ada he, she, it. Sehingga he is, she is, the boy, he is. He has, she has, the boy has, and other third singular persons. Dan ya, kata ganti orang ketiga tunggal lainnya. Ya, demikian. Kemudian setelah itu baru tambah PPV. Ya, kata kerja yang terakhir. Terus tambah objek dan TE, time expression. Ya, ini sesuai dengan pola kalimat. Kemudian yang negatif, rumusnya adalah subject plus have atau has plus not. Tambah not, nanti artinya belum. Plus PPV plus O plus TE. Oke? Berikutnya, kalimat pertanyaan yang interrogatif. Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Kita hanya tinggal membalikan posisi subjek dengan kata kerja bantu have dan has, ya. Sehingga rumusnya menjadi have atau has plus s plus PPV plus O plus TE, ya. Demikian. Yang terakhir, information question, yaitu kalimat pertanyaan yang jawabannya lengkap. Caranya kita hanya tinggal menambahkan question word, KW, kata tanya di depan, ya, rumus kalimat pertanyaan yang interrogative question, sehingga rumusnya menjadi KW atau question word plus have atau has plus s plus PPV plus O plus TE or time expression. Oke? Nah, saya akan memberikan buat pengaturan saudara-saudara yang sangat pemula, yaitu beberapa kata tanya atau question word, ya, dalam bahasa Inggris, ya, karena di dalam kalimat pertanyaan yang interrogative question kita menggunakan question word. Yang pertama adalah what, itu apa, kemudian where, di mana atau kemana, when, kapan, which, yang mana, why, mengapa, whose, siapa punya atau punya siapa, who, siapa, with whom, dengan siapa. Oke? Nah, kemudian saya akan berikan catatan. Tadi have has itu adalah auxiliary verb, kata kerja bantu, artinya sudah, ya. Kemudian have digunakan apabila subjeknya they, we, I, you. Sedangkan has digunakan apabila subjeknya adalah he, she, it, dan orang ketiga tunggal lainnya. Oke?
Kita masuk pada rumus yang kedua, yaitu present continuous tense atau bentuk sedang. Rumusnya yang pertama adalah yang positif. Subject plus is MR plus IV plus O plus TE. Perhatikan, ada pilihan is, M, dan I. R. Is digunakan apabila subjeknya he, she, it. He is, she is, dan orang ketiga tunggal lainnya ya. Kata ganti orang ketiga. Misalnya, Budi is, Rudy is, dan lain-lain. Sedangkan M digunakan apabila subjeknya I am. R untuk they are, we are, you are, dan lain-lain. Kemudian yang negatif, rumusnya tinggal tambah not setelah to be, sehingga menjadi subject plus is, M, R, plus not, plus IV, plus O, plus TE. Oke? Berikutnya yang interrogative question. Kita balikan posisi subjek dengan auxiliary verb to be itu, is, am, I. Sehingga menjadi is, M, R, plus S, plus IV, plus O, plus TE. Oke? Kemudian yang terakhir, information question. Selalu ada question word diletakkan di depan setelah interrogative question. Sehingga menjadi question word plus is MR plus S plus IV plus O plus TE. Oke? Saya akan juga tambahkan lagi beberapa kosakata mengenai kata tanya, question word. Yaitu, what time, jam berapa? What day, hari apa? What month, bulan berapa? What year, tahun berapa? What century, abad yang keberapa? What date, tanggal berapa? How many times, berapa kali? How many hours, berapa jam? How many days, berapa kali? Oke, itu adalah tambahan kosakata. Saya akan masuk kepada tenses yang ketiga, yaitu present future tense atau bentuk akan. Rumusnya yang positif adalah pertama, subject plus will plus first verb plus O plus TE. Ya, will ini adalah auxiliary verb. Kata kerja bantu artinya akan. Kemudian yang negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not plus first verb plus O plus TE. Oke? Kemudian yang interrogative question juga sama. Kita balikan posisinya. Subject dengan will. Sehingga menjadi will plus subject plus FV plus O plus TE. Yang terakhir, information question. Selalu menggunakan kata tanya, question word. Jadi question word plus will plus S plus first verb plus O plus TE. Oke? Demikian. Saya akan tambahkan beberapa kosakata ya buat pengetahuan tambahan. Yaitu mengenai masih question word. Yaitu tambahannya how many weeks? Berapa minggu? How many months? Berapa bulan? How many centuries? Berapa abad? How long? Berapa lama atau berapa panjang? How far? Berapa jauh? How big? Berapa besar? How many? Berapa banyak? Untuk kata benda yang dapat dihitung. Misalnya book. How many books? Berapa banyak buku? Kemudian how much? Itu untuk kata kerja yang tidak dapat dihitung. Misalnya how much water? How much coffee? Ya, dan lain-lain. Oke? Nah, masuk ke tenses yang keempat, yaitu present tense, yaitu bentuk kebiasaan. Ya, rumusnya yang pertama yang positif yaitu S subject plus EV kata kerja pertama atau EVS ada tambahan S. Ya, misalnya kata kerja yang pertama makan adalah eat, kalau tambah S EVS jadi eats. Begitu ya, memang demikian. Kemudian plus O plus TE. Oke, yang negatif ya kita menggunakan kata kerja bantu do dan does.
sebelum tambahan not. Sehingga rumusnya menjadi subject plus do atau does plus not plus FV plus O plus TE. Oke. Kemudian yang interrogative question juga posisinya kita rubah. Balikan antara subjek dan kata kerja bantu. Sehingga rumusnya menjadi do atau does plus subjek plus FV plus O plus TE. Oke. Yang berikutnya information question, rumusnya ada kata tanya. Question word plus do atau does plus S plus FV plus O plus TE. Keterangannya adalah first verb itu digunakan apabila subjeknya they, we, I, you. Sedangkan first verb plus S, AVS, itu digunakan apabila subjeknya he, she, it, dan kata ganti orang ketiga yang lainnya. Ya. Kemudian ada kata kerja bantu do, itu digunakan apabila subjeknya juga they, we, I, you. Sedangkan does digunakan apabila subjeknya adalah he, she, atau it. Ya. Tambahan kosakata kali ini untuk time expression, keterangan waktu. Ya, yaitu every day itu setiap hari, yesterday kemarin, tomorrow besok, this morning tadi pagi, now sekarang, at present saat ini, currently juga sekarang, just now tadi, last night tadi malam, last week minggu lalu, last month bulan yang lalu, dan last year tahun yang lalu. Oke. Kita mau cepat masuk kepada tenses yang berikutnya, yang kelima, yaitu past tense. Atau bentuk lampau, rumusnya yang pertama adalah positif. Subject plus PV, kata kerja yang ketiga. Atau kata kerja bentuk lampau. Plus O plus TE. Kemudian negatifnya ada kata kerja bantu did sebelum not, yaitu subject plus did plus not. Kemudian plus FV, dia harus kembali ke kata kerja bentuk pertama. Yang positif pakai PV bentuk lampau, tapi karena ada did, negatifnya kembali ke bentuk pertama, yaitu FV. Kemudian plus O plus TE. Interrogative questionnya adalah did plus S plus FV, kata kerja pertama lagi, plus O plus TE. Yang terakhir, information question, rumusnya adalah question word plus did plus S plus FV plus O plus TE. Oke. Keterangannya, did hanya digunakan untuk dalam kalimat bentuk negatif dan pertanyaan, ya. Sedangkan yang bentuk positif tidak menggunakan kata did, dia langsung menggunakan kata kerja bentuk yang lampau. Tambahan kosakata mengenai time expression, keterangan waktu, yaitu last century, abad yang lalu, next week, minggu yang akan datang, next month, bulan yang akan datang, next year, tahun yang akan datang, next century, abad yang akan datang, recently, baru-baru ini, lately, belakangan ini, 2 days ago, 2 hari yang lalu, ago itu yang lalu. Kemudian 3 weeks to go, 3 minggu yang akan datang. Oke, kita sampai kepada bentuk yang terakhir, yaitu modal. Modal disikat M, ya. Dia bisa can dapat, may boleh, must harus. Rumusnya yang positif adalah subject plus M, maksudnya modal, plus first verb plus O plus TE. Yang negatif, subject plus M plus not plus AV plus O plus TE. Yang terakhir, information question, rumusnya question word plus M plus S subject plus AV plus O plus TE. Nah, ya, yang terakhir saya akan dengan sangat cepat memberikan latihan-latihan menerjemahkan kalimat verbal dengan kelima tenses utama, ya, plus modal. Oke. Tapi hanya untuk kalimat yang positif terlebih dahulu, oke? Dengan hanya menggunakan satu kata kerja untuk kelima tenses satu modal. Oke?
Yang pertama, ya, saya akan menggunakan kata kerja menulis, yaitu write, writing, wrote, written. Ya, kalimat yang pertama adalah saya sedang menulis surat. Ya, ada sedangnya berarti bentuk sedang. Rumusnya adalah S plus is mr plus iv plus o plus ti. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi I am writing letter. Yang kedua, saya sudah menulis surat. Ini bentuk sudah. Rumusnya adalah yang positif S, have, has, plus PPV plus O plus TI. Sehingga Inggrisnya I have written letter. Berikutnya, saya akan menulis surat. Ini bentuk akan. Maka rumusnya subject plus will plus AV plus O plus TI. Sehingga I will write letter. Kemudian, saya menulis surat setiap hari. Ini bentuk kebiasaan. Rumusnya S, AV, AVS, OTE. Sehingga Inggrisnya menjadi I write letter every day. Berikutnya, saya menulis surat tadi malam. Ini bentuk lampau. Rumusnya S, PV, OTE. Sehingga menjadi I wrote letter last night. Yang terakhir, saya harus menulis surat. Ada kata harus berarti bentuk modal. Rumusnya S, M, AVOTE. Sehingga menjadi I must write letter. Oke? Saya akan cepat ya. 6 yang kedua dengan menggunakan kata kerja membaca. Read, reading, read, read. Yang pertama, kami sudah membaca buku. Ada kata sudahnya bentuk sudah. Rumusnya S, have, has, dan PPVOTE. Sehingga kalimatnya menjadi I have read the books. Kemudian berikutnya, kami akan membaca buku. Bentuk akan. Rumusnya S, will, AVOTE. Sehingga Inggrisnya we will read the books. Yang ketiga, kami sedang membaca buku. Ada kata sedangnya. Ingat, rumusnya S, is, mr, ivote. Sehingga we are reading the books. Oke. Berikutnya, kami boleh membaca buku. Ada kata boleh, itu modal. S, M, A, V, O, T, E. Sehingga we may read the books. Nomor 5, kami membaca buku setiap malam. Itu kebiasaan. Rumusnya S, A, V, S, O, T, E. Sehingga we read the books every night. Yang the last, number 6, kami membaca buku kemarin. Rumusnya S, P, V, O, T, E. Ya. Sehingga menjadi we read. Read, reading, read, read. We read the books yesterday. Kemudian yang ketiga, 6 yang ketiga, dengan menggunakan kata kerja bertemu. Meet, meeting, met, met. Kalimat yang pertama, dia bertemu paman minggu yang lalu. Minggu yang lalu berarti lampau. Rumusnya S, P, V, O, T, E. Sehingga Inggrisnya he met uncle last week. Yang kedua, dia sudah bertemu kakek. Bentuk sudah S, have, has, PPVOTE. Sehingga Inggrisnya he has met grandfather. Number 3, dia sedang bertemu nenek. Ada kata sedangnya bentuk sedang. Rumusnya S, is, mr, ivote. So, he is meeting grandmother. Yang number 4, dia bertemu teman-temannya setiap hari. Ini bentuk kebiasaan. Rumusnya S, A, V, S, O, T, E. So, he meets his friends every day. Next, dia akan bertemu guru. Ini bentuk akan. Rumusnya S, will, A, V, O, T, E. Englishnya, he will meet the teacher. Number 6, the last, dia dapat bertemu teman-temannya di sekolah. Ada dapat berarti modal. Rumusnya S, M, A, V, O, T, E.
So, he can meet his friends at school. Ya. Nah, 6 yang keempat. Dengan menggunakan kata kerja membeli. Buy, buying, bought. The first sentence, mereka sudah membeli komputer. Bentuk sudah, formulanya S, have, has, P, P, V, O, T, E. So, they have bought computer. Number 2, mereka sedang membeli hamburger. Bentuk sedang, S, is, M, R, I, V, O, T, E. So, they are buying hamburger. Number 3, mereka dapat membeli hamburger di kantin sekolah. Bentuk modal dapat. Subjek M, A, V, O, T, E. So, they can buy hamburger in school cafeteria. Number 4, mereka membeli roti setiap pagi. Itu bentuk kebiasaan. Formulanya S, A, V, S, O, T, E. So, they buy bread every morning. Number 5, mereka akan membeli mobil baru minggu depan. Ini bentuk akan. Rumusnya S, will, A, V, O, T, E. They will buy a new car next week. Number 6, mereka membeli sebuah rumah baru tahun lalu. Ini bentuk lampau. Tidak ada sedang, tidak ada sudah, tidak ada akan. Ya. Kemudian, tidak ada dapat, boleh harus. Tetapi ada kata kerja, ada kata keterangan lampau. Rumusnya S, P, V, O, T, E. Sehingga, they bought a new house last year. Oke. Yang terakhir, ya, 6 yang terakhir, yaitu menggunakan kata kerja berenang. Yaitu swim, swimming, swam. The first sentence-nya, dia dapat berenang. Ada dapatnya berarti bentuk modal. Formulanya S, M, A, V, O, T, E. So, he can swim. Berikutnya, dia sudah berenang 3 kali minggu ini. Ada sudahnya, berarti bentuk sudah. Ya, formulanya S, have, has, P, P, V, O, T, E. So, he has swum 3 times this week. Next, dia akan berenang di kolam renang besok. Ada akannya. S, will, A, V, O, T, E. So, he will swim in the swimming pool tomorrow. Number 4, dia sedang berenang di sungai. Ya. Rumusnya S is M, R, I, V, O, T, E. So, he is swimming in the river. Ya. Kemudian, number 5, dia berenang di kolam renang minggu yang lalu. Ini bentuk lampau. Sehingga rumusnya S, P, V, O, T, E. So, he swam in the swimming pool last week. Yang terakhir, number 6, dia berenang selama 2 jam setiap hari Minggu. Ini pun bentuk kebiasaan. Ya. Rumusnya S, AV or AVS plus O plus TE. So, he swims for 2 hours every Sunday. Demikian latihan-latihan menerjemahkan kalimat verbal dengan kalimat tenses plus modal. Ya, tapi hanya kalimat positifnya. Ya. Nah, pada episode berikutnya saya masih akan memberikan latihan-latihan mengenai kalimat verbal ini dengan kalimat tenses plus modal, kemudian lengkap dengan bentuknya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pertanyaan. Oke? Nah, sehingga kita akan selesai pada episode yang lalu dan saya akan lanjutkan membahas setelah itu yaitu kalimat nominal, nominal sentence ya. Seperti saya membahas kalimat verbal ini. Oleh sebab itu saudara-saudara pemirsa, ini mudah, tidak sulit, pelajari benar-benar, kuasai karena ini penting sekali untuk tadi terus mengikuti pelajaran selanjutnya. Belajar terus dengan sungguh-sungguh ya. Saya berdoa agar saudara-saudara para pemirsa itu benar-benar dapat menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris sesungguhnya tidak sulit. Oke? Demikian kita akan
berjumpa pada episode yang lalu, episode yang akan datang, ya. Sampai jumpa. God bless you. Berapa lama?